wabarakatuh. Saya Dinda Anggraini. Salam sejahtera untuk kita semua. Awal Oktober lalu, lebih tepatnya tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh pemerintah Indonesia. Bukan bentuk penerimaan dari masyarakat, tapi bentuk penolakan keras dari masyarakat, baik dari kalangan pekerja, terutama para buruh, mahasiswa sebagai pekerja yang akan datang, dan masyarakat umum. Demikian, kenapa para pekerja, terutama para buruh, mahasiswa sangat menolak keras undang-undang ini. Berdasarkan data yang saya ambil, saya dapat menyimpulkan 4 hal penting yang menjadi penolakan bagi para buruh ataupun mahasiswa. Poin pertama, masuknya pasal 88B yang membahas tentang sistem perubahan para pekerja atau buruh. Poin kedua, penghapusan pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penghapusan ini berujung pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Poin ketiga, pencantuman pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perubahan PKWT menjadi PKWTT. Ini lebih mengerucut bahwa tidak ada kontrak kerja antara pengusaha dan para pekerja atau buruh. Poin keempat, pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan ketentuan waktu kerja yang cenderung semakin panjang di setiap minggunya. Awal perundang-undangan bahwasannya waktu kerja 40 jam per minggu, setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi 48 jam per minggu. Oleh karena itu, hampir seluruh wilayah Indonesia menyuarakan aksi penolakan terhadap keputusan pemerintah ini tentang RUU Cipta Kerja. Baik dalam bentuk demo ataupun aksi mogok bagi para buruh. Tidak terkecuali di daerah Jawa Timur yang menjadi pusat sebuah kota. Sekarang ini saya berhasil menghubungi rekan saya yang mengikuti aksi penolakan RUU Cipta Kerja. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman saya yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk berbincang dengan saya. Akibat video kemarin yang kita ambil, ternyata nggak ada suaranya, jadi bisa disambung lewat media ini. Sebelumnya bisa kenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatus Yudia, bisa dipanggil Iva. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kakak Khofifatus Yudia ini salah satu mahasiswa yang ikut serta dalam aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Untuk awal dari ini boleh diceritakan dong Kak, gimana keadaan waktu aksi di Surabaya itu? Di sini saya akan menjawab keadaan demo atau Omnibus Law di Surabaya itu sangat ricuh. Kenapa? Karena mahasiswa, buruh, siswa, siswi itu banyak yang demo. Tapi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu nggak ada yang keluar. Dan aparat polisi pun menyerang kita. Padahal kita hanya untuk menyampaikan pendapat masyarakat gitu tentang undang-undang yang terbaru tersebut. Dan setelah tiba di Gedung Gerahadi, aparat polisi melarang buruh mahasiswa untuk demo di sana. Akhirnya salah satu mahasiswa dan buruh itu masuk ke dalam Gedung Gerahadi tersebut.
sampai gedung Gerahadi rusak dan ratusan polisi pun memadati pagar bagian depan supaya massa tidak enggan memasukinya. Kemudian di sepanjang jalan mahasiswa buruh ricuh karena aparat polisi menyiram gas air mata supaya mahasiswa tidak demo lagi gitu. Akhirnya mahasiswa membakar tumbuhan-tumbuhan di sekitar Surabaya tersebut dan memakai tulisan di papan Omnibus Law, banyaklah pokoknya tulisannya begitu. Kemudian sudah cukup. Dan pada waktu di Gerahadi, perwakilan DPR pun tidak mau keluar dan tidak mau menandatangani surat tersebut. Akhirnya di malam hari mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, siswa-siswi kembali lagi ke Gerahadi dan ke depan Cito tersebut untuk demo lagi, melaksanakan demo dan sangat ricuh di malam hari tersebut. Akhirnya aparat polisi sama perwakilan DPR tersebut berkompromi untuk menyiram gas air mata supaya tidak ricuh lagi. Dan pada akhirnya mahasiswa nggak mau kalah sama mereka. Akhirnya mahasiswa terus merontak dan akhirnya mendapat tanda tangan persetujuan tersebut. Gitu menurut saya. Mungkin cukup jelas penjelasan dari Kak Iva ini tadi bahwa Surabaya pada saat di aksi Omnibus Law berakhir dengan ricuh tetapi mendapat tujuan yang mereka inginkan. Untuk selanjutnya boleh deh Kak kasih harapan Kakak tentang pemerintah Indonesia untuk saat ini, tentunya harapan yang bisa membangun Indonesia ke depannya. Harapan saya untuk Indonesia itu menjadi salah satu negara yang maju dan besar dan dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal serta bijaksana, seperti dengan masyarakat yang berkualitas dalam intelektualnya dan moral, sehingga tidak ada kasus yang seperti korupsi, pengangguran seperti gitu, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya atau care terhadap lingkungan gitu. Menurut saya sekian. Terima kasih, semoga kita lekas bertemu. Untuk Indonesiaku, kekecewaan, amarah, tangis jadi satu mengiringi kesejahteraan yang dipudarkan ketika Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan. Mana janji para anggota dewan yang ingin memberikan ketentraman untuk rakyat, malah mereka dianggap membiarkan rakyat sengsara dengan kebijakan dan undang-undang yang mereka buat. Terima kasih.